Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Anom Sumedang. Kali ini saya akan menerangkan masalah kapas siluman. Kapas siluman adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan masyarakat masih banyak yang tidak tahu apa itu kapas siluman. Kapas siluman berasal dari pohon kapuk. Pohon kapuk sendiri sebenarnya banyak di tiap daerah juga ada. Dan pohon kapuk sebenarnya merupakan pohon yang banyak manfaatnya. Kalau dahulu pohon kapuk biasa digunakan kapuknya buat bantal atau kasur dan lain sebagainya karena masih digunakan. Sekarang kan masyarakat udah beralih ke busa atau apa hal yang lainnya, tapi kalau dulu masih menggunakan pohon kapuk. Dan pohon kapuk sendiri di kampung-kampung biasa digunakan selain untuk kebutuhan rumah tangga dan yang lainnya. Biasa pada zaman dulu, zaman nomor itu, zaman kayak togel, biasa untuk sarana minta togel atau apa, karena menurut kepercayaan masyarakat di pohon kapuk ini terdapat ada makhluk goibnya sebangsa jin. Sehingga kalau dulu kalau ada pohon kapuk dikupas kulitnya, terus pakai telur ayam kampung, biasanya tumbuhlah besoknya itu semacam ada angka. Jadi pohon kapuk ini adalah tanaman yang ada makhluk goibnya. Nah, untuk kapas siluman sendiri sebenarnya merupakan media untuk sarana supranatural, seperti untuk pengasihan, untuk jualan, untuk kesaktian dan lain sebagainya. Jadi ini kapas siluman ini banyak, malahan ini versi untuk pengasihan juga ada, untuk versi ilmu putih dan ilmu hitam. Dan ini kapas siluman bisa untuk mengikat seseorang agar tidak lepas dari kita. Jadi untuk mengunci pasangan ini insya Allah bisa, karena sudah beberapa kali diterapkan biar pasangan gak lepas dari kita, bisa. Ada juga yang menggunakan kapas siluman ini untuk media jualan, untuk jualan, jadi dipegang di kamar, tapi ada cara tertentu untuk mengaktifkan kapas siluman ini. Bahkan untuk kapas mani gajah itu bisa diaktifkan dengan kapas siluman dan minyak kelapa nunggal. Jadi biar aktif mani gajah itu harus pakai kapas siluman. Jadi di dalam minyaknya itu masukkan mani gajah, masukkan minyak kelapa nunggal, masukkan kapas siluman, itu aktif. Jadi kapas siluman ini bisa syarat untuk mengaktifkan media atau doa, ya kayak yang dulu kayak bulu perindu itu. Jadi kapas siluman ini bisa untuk syarat apa saja. Terus ada pertanyaan, wah serem kapas siluman. Ini kapas siluman itu bukan berartian didapat dari siluman atau dari hantu. Jadi kapas siluman didapat dari pohon randu. Nah, ini seperti ini kapasnya. Nah, ini kapas siluman ini dapat dari pohon randu, dan syarat untuk mengambilnya itu kalau bisa malam Jumat Kliwon. Terus pertama cari dahulu pohon kapuk kapasnya yang kalau bisa yang nunggal, yang agak mencil, dari terpisah dari tanaman yang lainnya. Kalau bisa bagusnya bulan purnama atau malam Jumat Kliwon. Gak purnama juga gak apa-apa, yang penting malam Jumat Kliwon pas tengah malam, kalau bisa jam 12 malam. Itu kan pohon kapuk ini kalau sudah mekar biasanya suka terbang oleh angin, berterbangan. Nah, kita menunggu, biasanya bagusnya dari sore lah, dari selepas isya. Itu dilakukan boleh sendiri atau dengan banyak orang. Tapi kalau dengan 2 orang atau banyak orang juga harus berpisah. Jadi masing-masing satu pohon, satu orang. Jadi jangan satu pohon 2 orang. Kita menunggu di pohon itu dari menjelang malam sampai tengah malam. Nah, pas tengah malam biasanya itu kapuk ini berteberangan, jatuh, terbang oleh angin, dan oleh kita ditangkap. Nah, ditangkap sedikit-sedikit nanti satu. Jadi jangan sampai jatuh kepada tanah. Dan biasanya begitu ditangkap kita itu seperti berbenturan dengan makhluk goib, kayak kita berbenturan dengan orang lain, badan kita. Di situ sebenarnya ada jin. Jadi jin juga mengambil kapas itu. Nah, kalau udah mengambil begitu, kita mengambil banyak lah, sekitar berapa itu,
usahakan kita melewati parit atau selokan, diloncati yang kecil, karena jinnya suka ngikut. Kalau kita dibawa terus tanpa ngikutnya, jinnya ikut sampai ke rumah. Jadi kalau kita melewati parit atau selokan kecil, dia balik lagi ke tempat kapas tadi. Jadi kapas siluman ini bukan berarti kapas diambil dari hantu, bukan. Ini kapas siluman, kapas yang diambil malam Jumat Kliwon, pas tengah malam, jangan menyentuh tanah. Jadi jangan menyentuh tanah, diambilnya karena ini syarat utama, jangan menyentuh tanah. Nah udah dapat dibawa kalau bisa. Tapi ada juga sih jinnya yang gak ngikut, tapi kebanyakan kalau udah dapat ini biasanya ngikut ke rumah. Nah jadi kita kapas ini lewat selokan dan ini, jadi ini udah pakai syarat. Udah gini jadi itu aja, kapas siluman itu sederhana udah gitu. Cuman nanti kapasnya bisa dijadikan media buat pengasihan atau yang lain sebagainya. Itu kapas siluman. Dan kapas siluman ini seperti untuk jualan, bisa juga ditambah jadi kapas ini pakai cabai atau cengek, terus pakai bumbu dapur kayak garam, asam, gula, dicampurin, diikat, ditaruh di tempat jualan. Insya Allah itu untuk menarik pembeli, apalagi ditambah doanya bagusnya pakai semar mesem. Insya Allah itu bagus untuk media. Dan untuk penjagaan biasanya disatukan dengan kayu kabua, ditaruh di atas di depan pintu, atau itu untuk menjaga dari serangan goib atau orang yang mau mencuri ke rumah kita. Terus untuk pengasihan, kebanyakan pengasihan dimasukkan ke botol minyak. Dan juga untuk bagus untuk media pelet dan pengasihan. Tapi ada yang murni kapas ini dimurni diambil segini, itu bisa untuk mengikat pasangan. Jadi biar kata orang mah, selama darah dan tulang dan daging itu menyatu, itu pasangan kita gak akan bisa pergi dari kita, ikut terus, kecuali kematian yang memisahkannya. Itu caranya khusus karena rahasia, takut disalahgunakan. Jadi kalau mau perlu hubungi aja saya, karena ini kapas siluman untuk yang ekstrim itu berbahaya. Jadi ini bisa untuk hitam juga, untuk santet juga katanya. Saya belum tahu sih, karena bisa untuk santet. Karena saya pernah bertemu dengan orang Dayak, dia beli kapas siluman ke saya, buat apa? Ini Kang, katanya bisa untuk hitam dan untuk putih. Untuk hitam juga bisa untuk santet, tapi saya nggak tahu. Dan pengasihan juga ada yang bisa pengasihan hitam, yaitu untuk pengeretan, biar orang ya tadi biar keikat terus oleh kita gitu, biar dia nggak bisa lepas dari kita. Jadi ini bisa untuk mengikat pasangan. Nah, kembali lagi ke kapas siluman tadi. Kapas siluman ini sebenarnya kearifan lokal, banyak orang yang tahu dan banyak orang yang tidak tahu. Tapi sebenarnya saya pernah ketemu spiritual dari Sumatera sampai ke Kalimantan, banyak yang menggunakan kapas siluman ini. Jadi cuman kalangan orang-orang tua dulu yang tahu. Jadi jarang kalau orang-orang sekarang apa itu kapas siluman. Dan ada juga yang namanya kapas bujang. Beda lagi kapas bujang, ini kapas siluman. Karena dinamakan kapas siluman ya karena mungkin mengambilnya malam Jumat Kliwon tengah malam. Terus emang suka ada, bukan siluman lah ekstrimnya, ada jin yang penuh kapas itu, pohon kapas itu, pohon randu itu. Jadi dinamakanlah kapas siluman. Jadi bukan artian ini diambil dari hantu, bukan. Memang sebenarnya sejujurnya ada penunggunya juga kapas ini. Tapi ini hanya media perantara, alat untuk mencapai sesuatu. Tapi medianya bisa untuk pengasihan, kesaktian, jualan. Nah, tadi untuk udah disebutkan untuk pengasihan sudah, untuk kesaktian sih bisa juga dengan kabuat dan penjagaan. Untuk pengobatan saya juga pernah ada orang datang ke tempat saya, Kang saya mau beli kapas siluman buat pengobatan. Saya juga gak tahu nih pakai apa, cuman dia hanya syarat kata dia, ya udah saya ambil. Malah ada orang yang datang, dia katanya sih untuk penarikan goib, benar-benar goib. Saya gak tahu caranya itu, mungkin hanya orang-orang tertentu. Ya udah saya yang penting saya jual kapasnya, itu saya jual, saya kasihkan. Tapi kalau untuk pengasihan saya suka bikin, kalau minyak pelet ya pakai media kapas siluman ini. Kalau untuk penjagaan campur dengan kabua, tapi bagusnya sih dicampur.
Ya, seperti kemarin saya menerangkan bulu perindu, ini juga bisa minyak bulu perindu minyak pakai kapas siluman, insya Allah bagus gitu. Terus untuk jualan seperti yang tadi udah dijelaskan, terutama untuk jualan pakai gula, asam, garam, karena kehidupan itu tidak lepas gula, asam, dan garam. Jadi diikat oleh kapas ini disatukan. Terus kayak minyak tali Roma juga bagusnya sih pakai ini. Nanti ya, secara khusus saya akan menerangkan bab tali Roma gitu. Nah, nanti akan saya terangkan lagi babnya. Dan ada juga buli-buli kelenting mungil itu kan di atasnya suka ada putih, itu kapas siluman. Jadi buli-buli yang asli itu pakai kapas siluman. Jadi di dalam buli-buli itu pakai kapas siluman. Ya, jadi banyak orang yang pakai buli-buli, ini aslinya buli-buli gimana aja pakai ada kapas siluman. Jadi kapas siluman itu bagus untuk petergiling, pengasihan, dan lain sebagainya pakai kapas siluman. Jadi kapas siluman ini banyak sekali multifungsinya, khasiatnya, dan manfaatnya. Demikian penerangan saya tentang buli-buli, semoga bermanfaat. Jika membutuhkan atau ada pertanyaan, silahkan aja di kolom komentar. Semoga menambah pengetahuan buat kita semua. Dan ada kekurangan, mohon maaf. Ini hanya menerangkan bab sedikit. Mungkin ada yang lebih tahu tentang kapas siluman, silahkan. Karena ini hanya pengetahuan saya yang sedikit, karena susah mencari literatur kapas siluman. Karena kapas siluman sendiri sebenarnya jarang orang yang tahu, tapi hanya orang-orangan sepuh yang tahu tentang khasiat kapas siluman ini. Dan cara mendapatkan juga banyak yang, tapi orang-orang terdahulu banyak yang memakai kapas siluman. Malahan saya pernah orang yang punya mustika pelet marongga, di dalam pupuknya itu terdapat kapas siluman. Karena kapas siluman ini banyak terdapat di daerah kita, jadi banyak orang-orang dulu, tapi untuk sekarang sulit karena pohonnya juga udah tidak ada, jarang orang yang menggunakan kapas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.